Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ngevlog lagi. Kali ini kita mau ngevlog tentang fiturnya eh, inverter panel surya ya. Jadi memang pada awalnya saya itu membangun PLTS itu ada tujuannya gitu ya. Ada tujuan satu fitur yang emang itu saya kejar gitu ya. Nah, fiturnya apa sih? Ini sebenarnya jarang orang di Indonesia yang ngebahas tentang ini gitu ya. Di Indonesia ini jarang yang ngebahas tentang ini. Nggak tahu apa jangan-jangan saya satu-satunya nih yang apa ya, yang mau mencoba fitur ini, atau jangan-jangan memang yang lainnya nggak kepikiran juga gitu ya. Oke, apa sih fitur itu, teman-teman? Jadi pertama gini dulu. Pertama saya membangun PLTS ini awalnya kan kita mau pakai hybrid ya. Jadi inverter yang kita pilih itu sistemnya hybrid. Bukan on grid, bukan juga off grid. Awalnya pakai hybrid gitu ya. Kenapa saya mau pakai hybrid? Karena memang saya mau instalasi rumah saya atau apa ya, daya beban rumah saya itu harus bisa di cover oleh inverter dan PLN. Maksudnya pengen ada yang disebut dengan blending. Jadi kebutuhan daya itu disupport oleh PLN dan inverter atau panel surya. Karena kebanyakan kalau yang off grid itu kan dia tidak bisa ya. Jadi dia kalau inverter off grid itu biasanya kan hanya dari panel surya aja, dia ngisi baterai, nanti baterainya baru dipakai buat kebutuhan rumah gitu kan. Nah, tetapi kalau hybrid biasanya dia ada campur tangan on grid, ada campur tangan dari grid, dari jaringan PLN. Nah, di situ kalau hybrid akhirnya dia bisa melakukan blending. Jadi kalau misalkan kebutuhan rumah itu kurang dari PV, nanti dari grid PLN itu membantu. Ingat ya, kalau hybrid itu tadi kalau beban rumah kurang ya, beban rumah itu tidak bisa di cover oleh PV dari panel surya, otomatis PLN itu akan membantu. Nah, itu prinsipnya untuk hybrid sih sebenarnya seperti itu gitu. Tetapi di perjalanan dalam pembangunan PLTS ini ternyata nggak kebagian nih yang hybrid gitu ya. Tetapi ada untungnya juga nggak kebagian yang hybrid, akhirnya beli yang off grid. Nah, tetapi memang off grid yang saya pakai ini konon gitu, konon ternyata bisa juga fitur blending mode gitu. Jadi beruntung saya nih. Jadi walaupun saya pakai yang hybrid, tetapi ternyata fitur blending mode itu disematkan di dalam fiturnya si off grid ini gitu. Jadi saya merasa beruntung. Nah, nggak cuma sekedar blendingnya, nggak cuma sekedar tadi mensinkronkan antara PLN dengan PV gitu ya, tetapi saya mau mengaktifkan yang namanya zero CT ya. Jadi saya pengen melakukan export zero to CT, teman-teman. Nah, itu yang saya mau lakukan karena tadi saya pengen bisa mengecas mobil listrik. Nah, awal membangun PLTS itu nggak cuma sekedar ya buat kebutuhan rumah aja, buat backup, buat efisiensi, tetapi saya lebih ke arah bagaimana saya membangun PLTS ini harus bisa ngecas mobil listrik juga. Karena kenapa? Kita tahu, teman-teman tahu lah ya, pengguna mobil listrik pasti tahu ngecas mobil listrik itu kan butuh daya 7 kW. Sementara inverter yang saya beli itu 6 kW aja. Nah, kok bisa? Bagaimana caranya gitu? Karena ini yang sebenarnya saya mau buktikan gitu ya. Dengan pakainya off grid loh, gitu kan. Nah, bukan lagi hybrid tapi pakainya yang off grid. Nah, makanya kita coba apakah fitur ini bisa atau tidak. Ya coba kita buktikan aja ya seperti itu ya. Nah, di beberapa inverter itu memang ada fasilitas fitur yang namanya zero export to load dan ada zero export to CT. Nah, saya kali ini akan mencoba zero export to CT. Untuk penjelasan apa zero export to load, apa zero export to CT nantilah ya kita jelasin detail. Tapi ini kita langsung buktikan aja. Gitu ya, ngumpung sekarang posisi jam 10:56, produksi PV saya lagi bagus, lagi 4,29. Oke, saya kasih lihat aja langsung ya. Nah, ini guys. Nah, ini ya.
Jadi produksi saya ini saya punya dashboard ya. Jadi enaknya inverter saya ini ada dashboard yang bisa dimonitor dari cloud gitu, dari cloud ya. Jadi bisa masuk ke websitenya, nanti kita bisa lihat nih. Ini ya. Sekarang produksi saya, coba saya update dulu jamnya ya. Ini saya update, saya synchronize dulu. Oke. Saya synchronize dulu sebentar. Oke, jam 10:52 nih guys ya. Jam 10:52 produksi produksi PV lagi 3,96 kWh. Baterai saya lagi 61%, lagi dicas nih, lagi dicas 3,8 kWh, 3,08 kWh. Sementara beban rumah saya itu 736 watt. Ini beban backup load ya. Beban backup load itu beban rumah juga, tetapi yang berbeda dengan home load. Nah, home load ini masih 0. Nah, home load ini rencana saya akan ngecas mobil listrik tuh di sini. Di posisi ini saya akan ngecas mobil listrik. Sementara grid atau PLN, bayangin ini cuman 26 watt aja. Jadi emang nggak kepake sama sekali, cuma ngalirin 26 watt ini sebagai buffer ya, sebagai buffer. Nanti apa itu buffer nanti kita jelasin detail juga. Nah, kita coba sekarang apakah bisa saya mau di titik home load saya akan ngecas 7 kW di sini. Artinya 7 kW ditambah 736, 7 ditambah 736 ini kan artinya hampir 8 kW kan, beban rumah berarti kan. Beban inverter hampir 8 kW. Di sini 7 kW, di sini 736 kW. Nah, apakah bisa? Sedangkan inverter kita 6 kW aja. Tetapi kita punya grid, ingat di sini 5,5 kW. Nah, apakah bisa? Nah, kita coba buktikan langsung yuk. Yuk, kita coba mulai ya. Saya coba monitor dulu hasil PV kita nih jam 11 ini 4:54 ya. 4,55 kW, beban rumah 750 watt ya, baterai 63%. Kita coba aja yuk. Saya sudah persiapkan chargernya mobil. Kita coba ke neta aja ya. Kita coba ke neta, kita aktifkan sudah. Coba bismillah, kita coba seperti apa guys, apakah bisa atau tidak. Yuk bismillah ya. Nah, ini saya colok mobil ke charger neta. Bismillah. Oke, sudah. Kita lihat. Oke, ngecas ya. Di sini ngecas tuh, lihat. 5.000, 6.000, 7.000 ya. Tuh 6.000 ya, 6.700 watt ya. Kelihatan nggak? 6.800 watt. Nah, ternyata bisa ngecas ya. Ngecas mobil listrik. Nah, tapi kita lihat dari dashboard aja lebih enak. Oke. Nah, lihat nih dari sini aja deh. Tuh ya. PV menyumbang 4,59, grid ngambil 1,83 teman-teman. Sementara dari baterai itu dia menyumbang 2 kW ya. Tuh ya. Oke, kita lihat dari dashboard komputer aja lebih enak. Oke, kita coba yuk. Ya. Nah, ini kita lagi ngecas nih. Yuk, berantakan guys. Nah, ini lihat ya. Ini belum update ya. Ini tampilannya belum update, saya coba sinkronkan dulu. Oke, semoga dia mau sinkron. Belum sinkron guys, ini masih yang jam 11:07 ya. Karena dia butuh sinkron dulu, karena baru kan ini, baru banget. Oke, dia belum bisa sinkron di cloudnya, karena dia kalau nggak salah ngambil itu setiap 5 menit sekali. Jadi ini saya belum bisa ngambil data dari si cloud, karena cloud tuh ngambil 5 menit sekali baru update data gitu ya ke cloudnya. Oke, kita coba refresh lagi apakah udah bisa. Belum. Oke, kita coba ke bawah dulu aja lagi ya. Kita ke bawah dulu. Oke teman-teman, ini ya, lihat. Kita pakai cloud agak lama di update-nya. Lihat ya, sekarang produksi PV kan 5,21 kW. Nah, kebutuhan total beban itu adalah 7,36. Bayangin tuh, sudah lewatin kapasitas semua kan, baik inverter dan daya rumah. Dan sementara dia ngambil dari PLN itu 3,40 kW. Nah, baterai juga tetap masih keisi 1 kW. Jadi begitu prinsipnya teman-teman. Nah, itu yang kita mau. Jadi dia bisa berkolaborasi. Total kan sebenarnya kita punya 6 kW inverter dan punya kWh meter kan 5,5 kW, artinya kan 11 kW. Nah, dia tuh blending ya, dia tuh blending untuk melakukan charging si mobil gitu ya. Nah, ini mobil kan produksi kan dia 7 kW kan. Nah, lihat ya tuh, dia ngecas ya 6,6 lah ya, tuh 6.680 dan 32 ampere, 31,4 ampere ya, tuh 31,4 ampere. Jadi dia ngambil dari PLN kurang lebih sekitar 3.000-an aja gitu ya. Dari PLN hanya 3.000-an aja, selebihnya dibantu sama
PV gitu ya. Nah, bisa dilihat dari sini ya. Tuh. PV 5,25 kan, PV 5,25 tuh, PLN hanya bantu cuma 2,76 aja PLN tuh. Sementara beban rumah total 7,48. Jadi seperti itu prinsipnya untuk ngebantu zero export to CT ya. Jadi ini saya aktifkan zero export to CT, padahal ini inverternya inverter bukan hybrid tapi off grid. Tapi saya manfaatkan untuk fitur zero export to CT teman-teman. Jadi walaupun saya inverternya 6 kW, PLN hanya 5.500, tapi kita bisa ngecas mobil yang 7 kW gitu ya. Nah, ini ngumpung panas, biarin aja dia ngecas, hanya membebankan PLN 2000-an watt aja tadi kan. Kalau ngeliat dari sini, kurang lebih sekitar 2000-an aja tuh ya. 2,55 kW. Ini juga sudah gabung sama kebutuhan rumah gitu ya. Jadi kan kebutuhan rumah juga ada. Oke guys, kita balik. Gitu. Kan kebutuhan rumah juga ada kan. Kebutuhan rumah mungkin sekitar 1 kW kali ya. Tadi kan 7 kW tambah berapa tadi itu. Jadi ya anggap aja kalau kita bicara 8 kW berarti PV nanggung beban 5 kW dan rumah nanggung beban sebesar 3 kW aja atau 2 kW aja teman-teman. Jadi ya seperti itu. Saya belum bisa update di cloudnya, coba nanti kita lihat dari cloud yuk, kita coba, mudah-mudahan dia udah update. Kalau enggak nanti kan ada data loggernya ya, bisa lihat juga dari data loggernya juga gitu guys. Oke, coba kita lihat yuk. Nah, ini kebenaran bisa nih guys, tuh bisa dilihat ya, beban rumah itu cuma 709 watt, tapi home load 6,71 nih karena ngecas mobil. On grid ya dari PLN cuma bantu 3 kW karena PV nya produksi cuma 5,25 kW. Baterai tetap ngisi cuma setengah kW aja. Nah, jadi seperti ini sistemnya guys. Tuh ya, jelas ya. Home load ini artinya saya lagi ngecas di luar backup load ya. Di luar backup load itu 6,71 kW. Beban rumah 709 watt. Artinya kalau ditotalin ini kan sekitar 8 kW kan. Makanya bantu nih PLN 3 kW. Sementara dari PV 5,25 kW. Jadi seperti ini guys alurnya. Nah, gitu lagi deh. Akhirnya bisa update di cloudnya, karena memang cloud ini kan dia update setiap 5 menit sekali ya. Jadi waktu tadi saya ngecas ya nunggu 5 menit dulu gitu baru bisa dia update ke cloud gitu ya. Nah, prinsip saya seperti itu guys. Ini mungkin bisa dibilang di Indonesia baru saya nih yang nyobain ngecas mobil listrik dengan inverter yang cuma 6 kW. Beban rumah listrik kWh rumah 5.500 watt, artinya untuk 7 kW kan nggak bisa kan harusnya kan. Tapi dengan memanfaatkan fitur zero export to CT, nah kita bisa melakukan itu. Jadi si PV atau dari inverter atau dari solar panel itu membantu grid, atau kebalikannya. Kalau PV-nya lebih tinggi ya, tapi memang PV itu maksimum sesuai dengan kapasitas inverternya. Kalau inverternya hanya 6 kW ya cuma 6 kW aja maksimum ngebantu ke grid PLN gitu ya. Jadi 6 kW PLN menyumbang mungkin 1 kW sampai 2 kW tadi itu, begitu ya. Begitu guys vlog kita kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau ada yang nanya-nanya silahkan komen aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.